Pada zaman dahulu, ketika bumi masih muda dan belum sepenuhnya terbentuk seperti sekarang, semesta belum memiliki tatanan yang pasti. Langit masih berselimut kabut, lautan belum tenang, dan daratan belum menetap. Di antara kekacauan awal penciptaan itu, ada sebuah pulau yang terus bergerak di permukaan samudra luas, bagaikan daun terapung yang tak punya akar. Pulau itu belum bernama, belum berpenghuni, dan belum ditakdirkan menjadi tempat tinggal makhluk manapun. Namun dalam waktu yang belum bisa diukur, kelak pulau itu dikenal oleh para makhluk sebagai Tanah Jawa. Para dewa di kahyangan memandang ke bumi dengan penuh keprihatinan. Batara Guru, penguasa tertinggi di alam para dewa, melihat bahwa pulau yang terus bergerak itu tidak akan pernah bisa dihuni jika tidak segera ditetapkan pada tempatnya. Jika dibiarkan, ia akan terus terombang-ambing tanpa arah, tanpa tujuan. Maka Batara Guru pun memanggil dua dewa muda yang bijaksana dan kuat, Batara Narada dan Batara Wisnu. Ia memerintahkan mereka untuk turun ke bumi dan mencari cara agar pulau yang mengambang itu bisa dikokohkan di satu tempat. Membawa amanat suci itu, Batara Narada dan Batara Wisnu turun dari kahyangan, menembus langit dan awan, dan tiba di atas bumi yang masih liar. Mereka melihat pulau tersebut terus bergerak dari barat ke timur, lalu dari utara ke selatan, seolah tidak pernah lelah. Laut di sekelilingnya bergejolak, seperti menolak dan sekaligus menggoda pulau itu agar terus hanyut. Setelah melihat semua itu, para dewa tahu bahwa hanya satu cara yang bisa menghentikan gerakannya. Pulau itu harus dipaku, ditancapkan dengan sesuatu yang kokoh dan agung. Para dewa kemudian menciptakan sebuah paku raksasa dari kekuatan langit dan tanah. Tapi ini bukan paku seperti yang kita kenal. Ini adalah gunung. Gunung yang berasal dari puncak dunia, tempat yang disebut Gunung Mahameru, sebuah gunung suci yang menjadi poros dari alam semesta. Mahameru adalah pusat keseimbangan, tempat para dewa bermeditasi, dan sumber kekuatan spiritual yang menghubungkan langit dan bumi. Dengan kekuatan luar biasa, Mahameru dipindahkan dari tempat asalnya dan dibawa ke atas pulau mengambang itu. Batara Wisnu, dengan wujud burung Garuda raksasa, mengangkat gunung Mahameru di punggungnya, terbang membelah langit menuju pulau yang belum bernama itu. Batara Narada menuntunnya dari depan, memilihkan titik yang tepat di tengah pulau, di mana energi bumi dan langit bertemu. Ketika Mahameru ditancapkan ke tanah, bumi berguncang hebat, laut menyembur tinggi, angin berputar liar, dan langit menggelegar. Tapi kemudian, semua itu berubah menjadi tenang. Pulau yang sebelumnya terus mengambang, kini berhenti. Ia tertambat, kokoh, dan stabil. Tanah itu akhirnya mendapatkan tempatnya di dunia. Namun ternyata, Gunung Mahameru yang terlalu berat menyebabkan pulau itu miring ke arah timur. Batara Guru yang melihat hal itu kembali memerintahkan para dewa untuk menyeimbangkan tanah tersebut. Maka potongan-potongan kecil Mahameru dipisahkan dan diletakkan di berbagai titik pulau itu. Setiap potongan menjadi gunung-gunung baru, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Lawu, Gunung Slamet, dan lainnya. Gunung-gunung itu bukan hanya untuk menyeimbangkan pulau, tetapi juga menjadi pusat kekuatan spiritual yang menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan para makhluk gaib. Setelah semua selesai, para dewa kembali ke kahyangan, meninggalkan pulau itu sebagai hadiah agung bagi umat manusia di masa depan. Mereka tahu, tanah ini suatu hari akan menjadi tempat berkembangnya peradaban besar, tempat ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan menyatu, dan tempat manusia mencari jalan menuju cahaya. Demikianlah kisah tentang bagaimana Pulau Jawa, yang dulu hanya daratan mengambang tanpa arah, menjadi tanah yang kokoh dan penuh berkah. Ia bukan sekadar pulau, melainkan tanah titipan para dewa. Tanah yang ditancapkan dengan niat luhur dan misi suci. Tanah yang kelak menjadi pusat dari kisah-kisah besar manusia di dunia. Seiring waktu berlalu, tanah Jawa yang telah ditancapkan oleh para dewa mulai dihuni oleh berbagai makhluk alam.
Gunung-gunung yang memancarkan energi spiritual menjadi tempat bersemayamnya para penunggu gaib, jin, dan makhluk-makhluk halus yang menjaga keseimbangan antara alam kasat mata dan alam gaib. Hutan tumbuh lebat, sungai-sungai mengalir jernih dari puncak-puncak gunung, dan tanah menjadi subur. Namun, satu hal masih kurang, tidak ada manusia yang menapakkan kaki di sana. Tanah itu sunyi dari suara langkah dan doa manusia. Maka para dewa pun berkumpul kembali di kahyangan. Batara Guru memandang ke bumi dan berkata kepada para dewa, "Tanah ini sudah kokoh, sudah seimbang, tapi belum sempurna. Ia membutuhkan kehidupan yang lebih tinggi, manusia, yang bisa menjaga dan mengisi tanah ini dengan budi pekerti, ilmu, dan ketulusan hati." Setelah perintah itu, Batara Guru menciptakan sepasang makhluk agung dari unsur alam yang paling suci. Dari tanah pegunungan dan kabut pagi, ia menciptakan seorang pria tangguh dan bijak yang kelak dikenal sebagai Sang Hyang Manikmaya. Lalu dari embun fajar dan cahaya bintang, ia menciptakan seorang perempuan cantik dan suci yang bernama Dewi Sinta Laras. Keduanya bukan manusia biasa, tetapi makhluk setengah dewa yang diturunkan sebagai leluhur pertama manusia di tanah Jawa. Sang Hyang Manikmaya dan Dewi Sinta Laras diturunkan ke bumi pada malam ketika bulan purnama menggantung sempurna di langit. Mereka mendarat di sebuah lembah yang tenang di kaki Gunung Mahameru, dan dari sanalah awal kehidupan manusia dimulai. Mereka tidak hanya berdiam, tetapi mulai membuka tanah, menanam benih, dan berkomunikasi dengan alam. Dari mereka, lahir keturunan yang akan menyebar ke seluruh pelosok pulau. Namun, tidak semua makhluk menyambut kehadiran manusia dengan sukacita. Di bagian timur tanah itu, bersemayam sesosok raja raksasa yang bengis, bernama Dewata Cengkar. Ia adalah makhluk gaib yang lahir dari amarah bumi sebelum tanah Jawa ditancapkan. Ketika manusia mulai menghuni wilayahnya, ia marah besar. Ia tidak menginginkan manusia, karena mereka membawa cahaya dan kebaikan yang perlahan mengusir kegelapan dari tanah yang telah lama ia kuasai. Dewata Cengkar memerintah rakyatnya dengan kejam, meminta tumbal manusia sebagai persembahan, dan memakan mereka yang menolak. Tak ada yang bisa melawannya. Tanah di timur menjadi kelam dan penuh ketakutan. Hingga pada suatu masa, dari keturunan Sang Hyang Manikmaya dan Dewi Sinta Laras, lahirlah seorang pemuda sakti yang membawa harapan baru bagi tanah Jawa. Namanya adalah Aji Saka. Aji Saka dibesarkan dengan ajaran dari langit, mengenal ilmu kebatinan, huruf-huruf sakral, dan kesaktian yang diwariskan langsung dari para dewa. Ia mengetahui takdirnya, mengembalikan keharmonisan di tanah Jawa, dan menggulingkan tirani Dewata Cengkar. Bersama dua abdinya yang setia, Dora dan Sembada, Aji Saka melakukan perjalanan ke timur. Sepanjang perjalanan, ia menyebarkan ajaran tentang huruf-huruf yang kelak menjadi aksara Jawa, mengajarkan tata cara hidup, dan memperkenalkan nilai-nilai luhur kepada masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketakutan. Rakyat mulai bangkit, mendapatkan harapan, dan bersatu. Ketika tiba di wilayah kekuasaan Dewata Cengkar, Aji Saka menantang raksasa itu secara langsung. Terjadi pertempuran hebat antara kegelapan dan cahaya, antara keserakahan dan kebijaksanaan. Dengan kesaktiannya dan doa dari langit, Aji Saka akhirnya berhasil menumbangkan Dewata Cengkar dan mengusir kegelapan dari tanah itu. Setelah kemenangan itu, Aji Saka mendirikan kerajaan pertama di tanah Jawa, yang berdiri bukan dengan darah dan kekuasaan, tetapi dengan ilmu, aksara, dan budi pekerti. Ia menetapkan aturan hidup, menulis tatanan huruf Jawa yang abadi hingga kini, dan mengangkat manusia dari kegelapan menuju peradaban. Aji Saka hidup lama, memimpin dengan kebijaksanaan, dan ketika waktunya tiba, ia tidak mati seperti manusia biasa. Ia kembali ke asalnya, ke langit, ke tempat para leluhur berkumpul, meninggalkan jejak keabadian di tanah yang telah ia bentuk dengan perjuangan. Begitulah asal-usul tanah Jawa dan manusia pertama yang menghuni serta menata tanah ini.
Dari daratan yang dulu hanya mengambang di lautan, menjadi pulau yang kokoh, berpenghuni, dan penuh dengan ajaran luhur. Hingga kini, sebagian orang Jawa percaya bahwa roh-roh para leluhur masih menjaga tanah ini, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi bukan sekadar alam biasa, tetapi jejak suci dari para dewa yang pernah menancapkannya sebagai bentuk kasih dan amanah dari langit.